Pada tanggal 24 Maret, Big Hit Entertainment memposting pengumuman melalui Weverse Update Fans tentang kemajuan tur BTS Map of the Soul. Mereka mengungkapkan bahwa mereka memantau dengan ketat situasi virus di negara dan kota yang menjadi bagian dari tur. Mereka telah memutuskan bahwa karena tingkat ketidakpastian yang semakin tinggi, mereka harus menjadwalkan ulang atau membatalkan pertunjukan dengan kerjasama dan panduan penuh dari pemerintah nasional dan daerah. Kami memantau secara sesama di berbagai kota dan negara yang menjadi bagian dari rencana tur kami mendatang. Dengan persuniaman dunia virus di beberapa negara dan kota, tingkat persiapan untuk mengakses pun meningkat, jelas Big Hit dalam kunjungannya, mengajukan undangan dengan perubahan yang sudah ada. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk melanjutkan tur yang akan datang, perubahan dapat diberikan secara terpisah untuk setiap wilayah. Kami berusaha untuk melanjutkan kembali kinerja di tempat-tempat yang masih memungkinkan, dan detail tentang perubahan akan kami sediakan khusus untuk masing-masing kawasan. Selain itu, mereka mengumumkan bahwa mereka akan membuat rencana untuk mengamankan tanggal dan lokasi baru untuk bagian Seoul dari tur mereka ketika situasinya menjadi stabil. Setiap pembatalan atau penjadwalan dibuat berdasarkan kebijakan yang kooperatif dengan petunjuk dan arahan pemerintah lokal untuk memastikan kesehatan dan keselamatan setiap orang, lanjut Big Hit. Mereka mengerti betapa kecewa para penggemar karena pembatalan dan mereka akan melakukan upaya terbaik untuk mencoba dan memberikan tur dengan cara apapun yang mereka bisa. Big Hit menyatakan bahwa kesehatan dan keselamatan artis dan penggemar akan selalu menjadi prioritas tertinggi mereka dan berharap bahwa semua orang akan memahami keputusan ini selama masa-masa sulit. Kami akan selalu memprioritaskan keamanan dan kesehatan artis kami dan para penggemar, dan kami berharap para penggemar mendukung kami. Sekali lagi, kami meminta pengertian dan dukungan dari semua penggemar yang menantikan BTS Map of the Soul. Terima kasih, tutup Big Hit. Pekan lalu, jadwal penjualan tiket Map of the Soul di Eropa juga dijadwalkan ulang. Penundaan itu diumumkan dari pengumuman yang dibuat oleh Live Nation Inggris melalui unggahan di Twitter resminya. Karena perubahan belakangan ini, jadwal penjualan tiket konser BTS Map of the Soul Eropa diubah, tulis Live Nation UK. Berdasarkan yang disebutkan di atas, tiket konser BTS akan dijual pada 29 April 2020. Saat itu, penjualan tiket normal akan dimulai pada 1 Mei 2020. Mungkin berubah tergantung dari perubahan, tulis Live Nation UK. Selain itu, disetujui bahwa daftar pre-sale yang telah dibuat sebelumnya tetap berlaku. Sedianya, tur konser BTS di Eropa akan dimulai pada 28 Juni hingga 2 September 2020. Selain itu, baru-baru ini Big Hit meluncurkan aplikasi pembelajaran Korea Big Hit Entertainment Learn Korean with BTS. Big Hit Entertainment telah mengumumkan konten pembelajaran bahasa Korea mereka. Learn Korean with BTS dirilis pada 24 Maret. Learn Korean with BTS dirilis melalui platform Wake Big Hit Entertainment dan dirancang sebagai konten bentuk pendek yang akan mudah dan menyenangkan bagi penggemar global untuk mengikutinya dan belajar kosakata dan frasa Korea. Target audiens adalah ARMY yang kesulitan memahami musik dan konten BTS karena kendala bahasa. Cara Big Hit Entertainment membantu penggemar belajar bahasa Korea adalah melalui pertunjukan BTS sendiri, Run BTS, dan Bangtanbong. Dengan menggunakan pertunjukan ini, ARMY dapat belajar bahasa Korea secara alami dengan mendengarkan ekspresi yang digunakan anggota BTS secara pribadi. Setiap video akan terdiri dari kosakata dan tata bahasa Korea sederhana, dan akan ada 30 video yang dirilis. 3 video pertama dirilis pada 24 Maret pukul 2 KST. Video selanjutnya akan dirilis setiap Senin malam pukul 21 KST. Siapapun yang mendaftar ke Weverse dapat melihatnya secara gratis. Learn Korean with BTS adalah konten bahasa Korea pertama yang dirilis oleh Big Hit Entertainment. Big Hit Entertainment berencana untuk memperkenalkan lebih banyak konten di masa depan yang akan membantu penggemar global dengan mudah mempelajari bahasa Korea dan menikmati melakukannya. Mereka juga berencana memperluasnya ke berbagai artis multilabel mereka di masa depan. Dengan popularitas terbaru K-pop dan konten budaya Korea lainnya, permintaan akan pembelajaran bahasa Korea telah meningkat pesat.
Kami merencanakan konten pendidikan Korea untuk meningkatkan aksesibilitas penggemar ke konten Korea. Kami berharap bahwa melalui belajar bahasa Korea, penggemar global akan dapat mengidentifikasi secara mendalam dengan musik dari artis kami dan menikmati berbagai konten yang kami miliki, kata Big Hit Entertainment. Jika Learn Korean with BTS terlalu membingungkan, berikut 4 tips yang akan membantu Anda mendapatkan yang terbaik dari itu. 3 episode pertama Learn Korean with BTS baru saja dirilis di Weverse, dan ARMY sudah memiliki opini yang beragam. Di satu sisi, senang memiliki alat yang berorientasi BTS untuk belajar bahasa Korea. Di sisi lain, banyak penggemar menemukan pelajaran yang benar-benar sulit dimengerti. Jika Anda salah satu dari ARMY yang bingung, jangan pernah takut. Berikut adalah 4 tips yang akan membuat Learn Korean with BTS benar-benar mengajarkan Anda apa yang ingin Anda pelajari. Yang pertama, pelajari Hangul terlebih dahulu. Episode pertama Learn Korean with BTS bertujuan untuk mengajarkan pemirsa alfabet Korea yang dikenal sebagai Hangul. Namun, sebagian besar penggemar menemukan metode pengajaran tidak jelas. Jika Anda kesulitan untuk mencocokkan huruf Korea dengan suaranya, cobalah pelajari Hangul sendiri. Alfabet Korea sebenarnya terkenal dengan betapa mudahnya untuk dipelajari. Anda dapat dengan mudah memahaminya hanya dalam beberapa jam. Cara terbaik untuk mempelajari Hangul adalah dengan sumber daya video atau audio. Grafik romanisasi dapat memberi Anda gambaran kasar tentang bagaimana huruf diucapkan. Tetapi, ada beberapa perbedaan antara pengucapan bahasa Korea dan Inggris yang hanya bisa Anda pelajari dengan mendengarnya. Yang kedua, nyalakan subtitle. Ini mungkin tampak seperti tip yang jelas, tetapi ingat untuk tetap mengaktifkan subtitle saat Anda belajar. Meskipun dimungkinkan untuk belajar bahasa melalui metode sama sekali tidak menggunakan bahasa Anda sehari-hari, Anda akan mengalami kemajuan melalui Learn Korean with BTS yang jauh lebih baik menggunakan subtitle. Untuk mengaktifkan subtitle, buka video Learn Korean with BTS, pilihan Anda di Weverse, lalu klik tombol putih bertanda CC di sudut kanan bawah jendela video. Saat ini, opsi yang tersedia adalah Spanyol, Korea, Jepang, dan Inggris. Subtitle akan memberitahu Anda apa kata teks Korea pada layar. Ini akan membantu Anda untuk memahami frasa yang Anda pelajari dan bagaimana menggunakannya dalam percakapan. 3. Gunakan semua 4 keterampilan bahasa. Setiap kali Anda belajar bahasa, ada 4 keterampilan utama yang perlu Anda kuasai untuk menjadi fasih, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk menjadi pro di semua keterampilan itu, Anda harus menggunakan semua itu selama proses belajar Anda. Saat Anda mendapatkan frasa baru dalam bahasa Korea, latihlah dengan mendengarkan dan mengulangi setiap bagian video hingga kata-katanya menjadi jelas. Selanjutnya, latihlah bacaan Anda dengan melihat frasa baru dan mengingat bunyi mana yang sesuai dengan Anda. Jangan malu untuk mempraktikkan pembicaraan Anda dengan mengucapkan kata itu dengan keras kepada diri sendiri. Ketika itu selesai, ambil buku catatan dan tulis kata itu dengan tulisan tangan Korea terbaik Anda. Semua ini akan membantu memperkuat frase baru. Yang keempat, gunakan sumber daya lain. Learn Korean with BTS terlihat seperti sumber daya baru yang hebat. Itu menyenangkan, dan itu terkait dengan sesuatu yang Anda sukai, yang akan membuatnya menjadi alat yang sangat berguna dalam gudang pembelajaran bahasa Korea Anda. Tetapi, Anda tidak dapat mempelajari bahasa apapun hanya dengan satu sumber daya. Jangan takut mencari online untuk alat dan sumber daya gratis lainnya untuk membantu Anda sepanjang perjalanan Anda. Semakin banyak sumber yang Anda gunakan untuk mempelajari frasa, semakin baik Anda akan memahaminya. Sumber daya lain juga dapat membantu Anda memahami level tense, formalitas, dan kesopanan yang berbeda yang akan Anda dengar sepanjang seri Learn Korean with BTS. Beberapa rekomendasi bagus termasuk aplikasi seperti Duolingo dan Lingodeer, video dari Talk to Me in Korean, dan situs web seperti How to Study Korea. Jadi, apakah kalian sudah mulai mempelajari bahasa Korea dengan BTS? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.